wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, siapkan membaca doa kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, pemahaman kita terhadap mata pelajaran yang kita ajarkan hari ini bertambah baik, ya. Dulu mengeluarkan buku di pena siapa semuanya? Anak-anak Ibu, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang zakat. Ya. Saya tahu apa pengertian kata citra itu. Ada yang masih ingat? Coba beri tangan. Apa kata citra? Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Ibrahim. Kemudian siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Nah, oke ya. Jadi jangan sampai kita tak tahu siapa nabi yang terakhir ya, yang diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Untuk apa kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad ini? Tentu ada gunanya ya. Untuk apa gunanya? Yang pertama, dengan kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad itu, kita tahu kita punya panutan ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan itu, yang kita laksanakan itu adalah keteladanan Nabi Muhammad ya. Seperti tentang kejujuran. Saatnya kita belajar ini, kita lebih mengetahui apa keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ya, diharapkan siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan jujur dengan benar. Kemudian yang tahu tentang itu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita ke tentang peristiwa keteladanan Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita amati gambar yang ada di depan. Di situ ada gambar A, B, C, dan D. Nah, semuanya dilihat. Apa ada di belakang? Nah, kalian kasih waktu 2 menit ya, kamu amati gambar tersebut. Kamu bisa bikin di kertas catatan kamu. Pertanyaannya adalah apa ya yang terdapat gambar A itu apa, kemudian D itu ada gambar apa, kemudian C itu gambarnya tentang apa, kemudian D tentang apa. Kamu ceritakan secara singkat. Coba gambar A, kita tunjuk kanan. Ada gambarnya. Kita kan ada bisa coba tapi bagus, membersihkan selokan dengan cara bergotong royong. Sekarang coba Widya, gambar B itu gambar apa? Yang ada di sana orang sedang apa itu? Orang sedang memotong kayu. Kemudian yang C, yuk yang belakang Alfi Sahdin. Ada berapa yang C itu Alfi? Orang sedang berburu. Apa yang diburu di situ? Burung. Ya, orang sedang nembak burung. Apa gambar C itu? Bulan membantu bapak sedang menanam bunga ya. Atau beberapa gambar yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu keteladanan Rasul terhadap lingkungan, ada terhadap hewan. Kita bersama itu sama video itu belajar sama apa dengan Jadi keteladanan, kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa keteladanan Nabi Muhammad itu tentang kejujuran? Siapa yang mau baca coba dibaca? Ini siapa nih namanya? Jadi kejujuran Nabi Muhammad itu sebenarnya banyak ya, tapi dalam peristiwa ini dia dicontohkan pada apa tentang berdagang.
Nah, bagaimana sistem berdagangnya Rasulullah itu? Dia menggunakan kejujuran ya. Kalau barang itu bagus ya dikatakan bagus, kalau misalnya nggak bagus ya jangan dicampur dengan barang yang bagus. Jadi anak-anak ibu semuanya kalau berdagang juga harus seperti itu. Misalnya anak-anak ibu besok dia berdagang bawang nih, ya, bawang yang nggak bagus dengan yang bagus jangan dicampur adukan kemudian harganya diberi yang mahal. Itu tidak boleh. Kalau kita meneladani kejujuran Rasulullah, berdagang dengan jujur, kualitas barang kita ceritakan dengan baik, ini ciri-ciri barangnya seperti ini, harganya seperti ini ya. Jadi kita tidak terlalu banyak mengambil suatu keuntungan ya. Kasih sayang Rasulullah terhadap keluarganya. Jadi Rasulullah itu juga memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Coba dibaca. Yang pertama apa? Pada zaman jahiliyah, ya, para penduduk kota Mekah itu sangat anti terhadap anak perempuan, ya. Jadi dia tidak menyayangi anak perempuan. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan bahwa anggota atau anak itu harus disayangi walaupun dia anak perempuan. Kemudian yang kedua apa contohnya? Baca selfie. Ya, Nabi Muhammad juga menyayangi Husain ya, anak dari Fatih. Nah kemudian selain daripada kasih sayang terhadap keluarganya sendiri, Nabi Muhammad juga menyayangi kedua orang tuanya. Nabi Muhammad itu ditinggal oleh bapaknya pada usia berapa? Kandungan. Berarti dia begitu lahir ayahnya sudah tidak ada. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana cara kita menyayanginya? Itu kita mau mau menghormati dia nggak ada ya. Tapi dengan cara mendoakan kedua orang tua juga tidak ada ya. Jadi itu juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika dia mendatangi pemakaman ayahnya. Nah itu salah satu daripada kasih sayang terhadap orang tua yang sudah meninggal, karena Rasulullah tidak memiliki orang tua lagi begitu lahir, ayahnya tidak ada, tapi dia masih memiliki ibu. Nah, kalau kita masih memiliki ibu, bagaimana cara menghormatinya? Bagaimana cara menghormatinya? Mau pergi sekolah kita bersalam. Dengan sholat. Baik, kita lanjutkan. Kasih sayang kepada keluarga ini juga dinyatakan dalam hadis Rasulullah yang artinya barang siapa tidak mau berbelas kasih maka ia tidak akan mendapat belas kasih. Hadis riwayat keluarga ya. Baik, kita lanjutkan. Keteladanan kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu ada berapa? Yang pertama terhadap hewan ya. Yang kedua kemudian alam dan manusia. Yuk kita cermati peristiwa keteladanan Rasulullah SAW. Nah, jadi untuk mengetahui peristiwa ini ya, kita bagi, kita kerjakan kelompok ya. Kita kerjakan kelompok, secara kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok. Kami cari itu semuanya sudah ada tugasnya ya. Coba untuk mengerjakan kelompok ini ibu berikan waktu 3 menit ya. Nah, satu orang satu. Kelompok 1 hanya nomor 1, kelompok 2 hanya nomor 2. Nah, jadi nanti setelah selesai hasil kerjanya 3 menit sudah selesai, kamu saling bertukar. Nah, bertukar dengan kelompok lain. Nah, kamu bertukar, artinya apa pertukaran ini supaya kamu tahu jawaban yang kelompok 2, jawaban kelompok 3, dan jawaban kelompok 4. Jadi nanti waktu diskusi 3 menit, waktu pertukaran juga 3 menit, jadi ada 6 menit. Oke, kerjakan.
Nanti aja kelompok 2. Nanti kalau udah selesai, diskusinya sudah habis. Sekarang coba kamu tukar hasil diskusi itu dengan sesama kelompok. Oke, coba kelompok 4 dengan kelompok 1. Yuk, kelompok 1 dibuat diskusinya. Kamu catat dalam catatan kamu tadi. Kamu nanti mendapatkan semua jawaban dari tiap-tiap kelompok. Sekarang kamu buka kembali, kamu ambil hasil kerja kamu yang tadi. Yuk. Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk menceritakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, dia mengunjungi sahabatnya juga sakit ya, duduk. Satu kelompok 2 dan kelompok 3 juga kelompok 4 ya, semuanya bagus saja. Nah, tentunya berjamaah ke masjid ada 2 hari atau 3 hari beliau mengunjunginya ke rumah. Jadi anak-anak itu juga harus bersikap demikian dengan kawan. Ada kawannya nggak datang ke sekolah, jangan dibiarkan saja. Tanya kemana dia rupanya dia sakit, dikunjungi temannya. Ya, saya terhadap hewan. Apa contohnya? Nah, kemarin dalam kisahnya itu, tapi apa kisah kasih sayang terhadap hewan itu? Ketika kucing itu tidur di surga Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, memotong sudut surganya. Apa tujuan? Ajarkan kucingnya tidak merusak kerusakan alam. Apa contoh kerusakan alam itu? Kalau tidaknya kamu membuang sampah tidak pada tempatnya, itu juga membuat alam menjadi rusak. Coba. Ya, kita harus bisa bersikap jujur baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kemudian di sini ada beberapa contoh gambar penerapan kasih sayang keteladanan kita terhadap Rasulullah. Nah, ini kamu punya bunga kan? Nah, nampak kering disiram, itu cinta lingkungan namanya. Kalau nggak ada bertanya berarti sudah paham yang dijelaskan. Kita harus peduli terhadap lingkungan. Tapi karena kalau kita tidak cinta lingkungan tidak bisa memberikan manfaat bagi kita. Jadi betul yang dijawab Raffi ya. Yang pertama, coba baca kesimpulannya. Ini gimana baca dari tadi? Apa itu? Baca. Pertama apa? Berkat apa sih? Untuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu berikan waktu selama 5 menit, kamu isi lembaran soal ini yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Paham anaknya Ibu? Untuk tes pengetahuan pada hari ini sudah habis waktunya ya, 5 menit. Silakan siap. Untuk ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya. Yang pertama, pesan Ibu di rumah kamu rajin-rajinlah belajar. Dan yang kedua, jangan kamu tinggalkan sholat 5 waktu. Dan untuk PR ya, untuk PR nanti kamu, Ibu harapkan kamu bisa mencari
mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan kamu yang berkenan. Marilah bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.